Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Imam Sidik dengan NIM 310932042 dari kelompok 36 Praktikum Perencanaan Teknik Industri tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Baik, yang pertama itu uji kecukupan data, yang mana uji ini dilakukan untuk menentukan apakah data yang sudah diperoleh itu telah mencukupi atau belum. Mana dengan melihat apakah jumlah siklus yang diamati jika semakin besar, maka dia akan semakin mendekati kebenaran dari data yang diperoleh. Untuk parameter yang diperlukan itu di sini ada n-action, yang mana n-action adalah jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan. Kemudian ada K, di mana K ini merupakan tingkat kepercayaan dalam pengamatan. Pada praktikum ini digunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dikarenakan proses yang dilakukan itu secara manual. Sehingga apabila kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai K yang bisa digunakan itu adalah sebesar 2. Baik, selanjutnya itu dikarenakan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka untuk tingkat ketelitiannya itu sebesar 1 dikurang 95%, hingga didapatkan di sini parameter S-nya itu sebesar 5% atau 0,05. Kemudian untuk N itu merupakan jumlah percobaan yang dilakukan, itu pada praktikum ini untuk setiap perakitan itu dilakukan sebanyak 10 kali percobaan. Kemudian yang menjadi kriteria, apabila n-action lebih kecil sama dengan nilai n, maka kesimpulan yang didapatkan data telah cukup. Namun apabila n-action lebih besar sama dengan n, maka data tidak cukup. Baik, yang pertama itu untuk perakitan plat nama. Sini sudah diperoleh data waktu dalam detik untuk 10 percobaan. Baik, di sini untuk langkah selanjutnya itu kita akan mengkuadratkan masing-masing dari waktu yang didapatkan. Baik, setelah didapatkan untuk nilai waktu tiap percobaan yang telah dikuadratkan, maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai n-action dari tiap-tiap rakitan. Nilai n-action ini diperoleh dengan menggunakan rumus itu K per S dikali dengan akar dari N dikali dengan sigma X kuadrat kurang dengan sigma XI dikuadratkan dibagi dengan sigma XI, lalu hasil tersebut dikuadratkan. Ini kesimpulannya dikarenakan nilai n-action itu lebih besar dibandingkan nilai n itu 376,7893 lebih besar dari nilai n sebesar 10, maka kesimpulannya itu data tidak cukup untuk perakitan plat nama. Selanjutnya itu untuk perakitan Ford dilakukan dengan cara yang sama. Setelah dilakukan cara yang sama untuk perakitan Ford, didapatkan nilai n-action itu sebesar 249,97, yang mana nilai tersebut juga lebih besar dibandingkan nilai n 10, sehingga
Untuk perakitan Ford juga disimpulkan bahwasanya data tidak cukup. Maka berdasarkan dua perakitan yang dilakukan dengan 10 percobaan, kesimpulan bahwasanya keduanya datanya tidak cukup. Namun pada praktikum ini dikarenakan keterbatasan sumber daya dan keterbatasan waktu, maka untuk asumsi selanjutnya itu data tetap dianggap cukup. Baik, selanjutnya itu adalah uji keseragaman data, di mana uji ini dilakukan untuk menentukan apakah data yang diperoleh itu sudah seragam atau tidak. Uji ini nantinya akan melihat grafik yang akan menunjukkan apakah ada data yang melewati batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Untuk parameter yang diperlukan itu pertama kita akan menghitung waktu rata-rata, lalu akan menghitung standar deviasi, dan akan menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Baik, di sini untuk tabel pertama itu uji keseragaman data pada perakitan plat nama. Untuk kolom XI itu merupakan data waktu yang telah diperoleh dari uji keseragaman data sebelumnya. Lalu untuk kolom X-bar, sini kita mencari rata-rata dari 10 percobaan yang kita lakukan. Nah, kita akan menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Yang mana untuk batas kontrol atas itu rumusnya X bar tambah dengan nilai K dikali dengan standar deviasi. Sedangkan untuk batas kontrol bawah itu rumusnya X bar dikurang nilai K dikali dengan standar deviasi. Setelah didapatkan untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, ini kita akan mencoba untuk membuat atau memplot ke dalam grafik untuk melihat apakah ada data yang melewati batas kontrol atas ataupun batas kontrol bawah. Tersebut, kalau kita bisa melihat bahwasanya pada percobaan pertama itu melewati batas kontrol atas. Mana batas kontrol atas itu bernilai 71,73, sedangkan untuk nilai X-nya sebesar 76. Maka di sini kita bisa menandakan sebagai outlier. Kemudian dikarenakan terdapat satu data yang melewati batas kontrol atas, di sini kita akan melakukan trial and error dengan cara kita membuat tabel kedua. Nah, untuk X-nya ini kita akan mengganti waktu yang outlier tersebut dengan melakukan trial error dengan cara menjumlahkan waktu cobaan setelahnya, cobaan kedua, dan waktu percobaan pada percobaan ketiga. Lalu kita bagi dua. Hal ini dikarenakan data outlier tersebut berada pada percobaan pertama. Apabila data percobaan tersebut yang outlier terdapat pada percobaan keempat, maka untuk trial errornya kita bisa menambahkan data waktu percobaan ketiga dengan percobaan kelima, lalu kita bagi dua. Di sini didapatkan untuk nilai X-nya itu 41,6.
Untuk data waktu percobaan kedua dan seterusnya, kita tinggal menyesuaikan dengan tabel sebelumnya. Kemudian dilakukan untuk perhitungan parameter seperti pada tabel sebelumnya. Setelah dilakukan kembali perhitungan untuk parameternya, didapatkan untuk batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang baru itu bernilai 55,48 dan batas kontrol bawahnya bernilai 8,56. Selanjutnya kita akan memplot kembali untuk grafiknya untuk melihat apakah masih ada data yang outlier atau tidak. Baik, dikarenakan pada grafik dapat dilihat tidak terdapat lagi data yang outlier. Sehingga untuk perakitan plat nama ini disimpulkan bahwasanya datanya terasa seragam. Baik, selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama untuk plot. Baik, setelah dilakukan perhitungan pada tabel pertama untuk perakitan plot, ditemukan satu data percobaan yang outlier, itu pada percobaan pertama. Hal ini dikarenakan data tersebut yang bernilai 85 detik melewati batas kontrol atas itu sebesar 75,229. Maka akan dilakukan trial error menggunakan tabel kedua seperti cara yang sebelumnya. Karena kan data outlier tersebut pada percobaan pertama, maka kita akan menggunakan atau mengganti data tersebut dengan cara menjumlahkan percobaan kedua dengan waktu percobaan ketiga. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk baik. Bila telah dilakukan uji keseragaman data untuk keseluruhan perakitan, nantinya data yang diperoleh berdasarkan hasil uji keseragaman akan menjadi input untuk perhitungan waktu siklus untuk setiap perakitannya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.